pembacaan acara firman tiap hari. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan firman Keluaran 30 ayat 22 sampai 33. Sebelum kita membacakan firman dan mendengarkan firman, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapilah bibir dan perkataan hamba-Mu ini agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Tuhan, urapilah setiap perkataan kami ya Tuhan, biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mengenai minyak urapan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan mur tetesan 500 shikal dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal ditimbang menurut shikal yang kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semua itu menjadi minyak urapan yang kudus. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana basulah dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu dicampur bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Ini mengenai minyak urapan yang kudus. Di dalam perjanjian lama, minyak zaitun yang diramu dengan rempah-rempah dipergunakan untuk mengurapi benda-benda suci atau perabotan yang diternakel oleh rumah Tuhan, serta dipergunakan untuk mengurapi dan mentasbihkan para imam yang melayani Tuhan, raja-raja, dan termasuk pula nabi-nabi untuk setiap tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam hal ini, minyak adalah juga lambang daripada Roh Kudus, berfungsi untuk mengurapi dan menguduskan dan mensucikan. Benda atau perabot yang telah diurapi minyak, keberadaannya menjadi suci dan kudus. Minyak urapan adalah gambaran dari kehadiran Roh Kudus, Roh yang kuasanya tak terbatas, yang bekerja dan menyertai pelayanan hamba-hamba Tuhan, sehingga melalui urapannya ini orang yang sakit dapat disembuhkan, yang terbelenggu kuasa gelap dibebaskan dan beroleh pemulihan. Inilah nasihat Yakobus pada perjanjian baru ya, Yakobus 5 di ayat 14 sampai 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penata jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Demikian firman Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengizinkan hamba-Mu ini untuk membacakan firman. Tuhan, berikanlah hikmat pada setiap kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kiranya hanya Engkau, nama-Mu lah yang dipermuliakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, haleluya, amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi